Jalur keuangan Putri Chandrawati menuju Kuat Maruf terbongkar. Gaji Ferdy Sambo kalah dari pendapatan Om Kuat. Akhirnya terbongkar jalur keuangan Putri Chandrawati yang mengarah ke Kuat Maruf alias Om Kuat. Istri Ferdy Sambo diduga selingkuhi Om Kuat. Om Kuat alias Kuat Maruf diketahui merupakan sopir pribadi Putri Chandrawati. Fakta mengejutkan akhirnya terbongkar setelah jalur keuangan istri Ferdy Sambo terbongkar. Diberitakan sebelumnya bahwa Om Kuat sudah 14 tahun bersama Putri Chandrawati. Karena hal itulah, isu perselingkuhan antara Om Kuat atau Kuat Maruf dan Putri Chandrawati semakin bertiup kencang. Kini, terbongkar jalur keuangan Putri Chandrawati hingga rekening gendut para ajudan Ferdy Sambo. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2019 terdapat 4 golongan yang ada dalam aturan penetapan gaji pokok tersebut. Ferdy Sambo masuk golongan 4 dengan pangkat Inspektur Jenderal Polisi, Irjen Pol, di mana besaran gajinya berkisar dari Rp3.993.400, Rp5.576.500. Selanjutnya, melansir laman Puskeu Polri, Go.id, anggota Polri menerima gaji dan tunjangan yang meliputi gaji pokok, tunjangan suami, istri, tunjangan anak, tunjangan pangan beras, tunjangan umum dan tunjangan jabatan struktural, fungsional. Secara khusus, berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang tata cara pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Polri, Ferdy tergolong dalam kelas jabatan 17. Jika dijumlahkan, total hasil besaran gaji pokok yang diterima Ferdy Sambo sebesar Rp3.393.400, Rp5.576.500. Selain itu, sebagai seorang irjen, Ferdy Sambo menduduki kelas jabatan 17 dengan besaran tukin sebesar Rp29.085.000. Jadi, berdasarkan asumsi tersebut Irjen Ferdy Sambo berhak menerima penghasilan paling kecil Rp31.375.500 dan paling besar Rp36.952.000 beserta tunjangan lain yang bersifat melekat. Sementara itu untuk Om Kuat alias Kuat Maruf yang merupakan sopir pribadi Putri Chandrawati mendapatkan gaji hingga Rp10 juta per bulan. Dikutip dari seputar Tangsel, terkuak besaran gaji Kuat Maruf yang dinilai fantastis sebagai seorang sopir, yakni berkisar Rp7 juta, Rp10 juta per bulan. Angka tersebut jika dibandingkan dengan gaji PNS maka nominalnya cukup fantastis. Diketahui gaji PNS tahun 2022 untuk golongan tertinggi 4E sebesar Rp5,9 juta bersumber pada PP 15 tahun 2015. Bahkan jauh berbeda di atas dari gaji pokok Ferdy Sambo seorang jenderal bintang 2. Selain nilai gaji yang cukup besar, Kuat Maruf juga disebut-sebut sebagai sosok kepercayaan Ferdy Sambo. Kuat Maruf bahkan memiliki pengaruh kuat dibandingkan dengan ajudan Ferdy Sambo yang lain. Berdasarkan spekulasi yang beredar, laporan Kuat Maruf kepada Ferdy Sambo lah yang menjadi cikal bakal pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Kala itu, Kuat Maruf disebut melaporkan kedekatan antara Brigadir J dengan Putri Chandrawati kepada Ferdy Sambo ketika berada di Magelang, Jawa Tengah. Saat ini Kuat Maruf telah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Brigadir J bersama 4 orang lainnya. Mereka adalah Baradae, Bribka Riki Rizal, Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Perbedaan itu dihitung dengan perbandingan gaji pokok Ferdy Sambo. Sebab, Ferdy Sambo juga memiliki tunjangan kinerja sebagai anggota polisi yang berpangkat jenderal. Selain itu, sebagai seorang irjen, Ferdy Sambo menduduki kelas jabatan 17 dengan besaran tukin sebesar Rp29.085.000. Jadi, berdasarkan asumsi tersebut Irjen Ferdy Sambo berhak menerima penghasilan paling kecil Rp31.375.500 dan paling besar Rp36.952.000 beserta tunjangan lain yang bersifat melekat. Jalur keuangan Putri Chandrawati terbongkar. Bribka RR jujur soal rekening gendut ajudan Ferdy Sambo. Bahkan, secara terang-terangan menyebut angka yang fantastis dalam rekening para ajudan Ferdy Sambo. Pengakuan itu disampaikan Bribka RR kepada pengacaranya, Erman Umar. Tersangka pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, Bribka Riki Rizal mengungkap fakta baru soal rekening gendut para ajudan mantan Kadif Propam Polri Ferdy Sambo.
Melalui kuasa hukum Erman Umar, Bribka Riki mengaku dititipkan uang oleh istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati dengan nominal 300 juta rupiah. Baca juga, Putri Chandrawati diduga tersihir pesona Om Kuat Maruf, uang 500 juta dan gaji fantastis sang sopir terkuak. Menurut Bribka Riki, uang tersebut dipergunakan untuk kehidupan anak-anak Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati yang masih bersekolah di Magelang, Jawa Tengah. Dikutip seputar Tangsel, selain Bribka Riki, Putri Chandrawati juga menitipkan uang melalui rekening Brigadir J. Meski demikian, Bribka Riki mengaku tak mengetahui secara pasti berapa besaran yang dititipkan kepada Brigadir J. Sepengetahuannya, uang tersebut dipergunakan untuk keperluan para ajudan di rumah tangga Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati di Jakarta. Ia menuturkan, Putri Chandrawati lah yang memegang ATM dan buku tabungan dari rekening-rekening itu. Kesaksian Bribka Riki itu diketahui dibuat setelah ia dipertemukan dengan sang istri. Menanggapi hal ini, ahli hukum tata negara Refli Harun justru mempertanyakan motif Putri Chandrawati menggunakan nama para ajudannya untuk membuat rekening di bank. Menarik ya kenapa kemudian Putri harus menggunakan nama orang-orang di sekitarnya dalam membuka rekening bank. Ini pertanyaan, kata Refli Harun. Karena ATM dan sebagainya dia yang kuasai, termasuk buku tabungannya. Kenapa? Ini sangat simpel, karena tentu sumber keuangannya tidak bisa dipertanggungjawabkan dengan profil gaji yang katakanlah cuma Rp30, Rp35 juta bagi seorang irjen, sambungnya, dikutip dari kanal YouTube Refli Harun pada Rabu, 14 September 2022. Karenanya, Refli Harun juga mempertanyakan asal uang dengan jumlah fantastis yang dimiliki Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati itu. Lebih lanjut, ia membandingkan sikap Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, terhadap kasus Ferdi Sambo dengan kasus penembakan 6 laskar FPI dan Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap, EK. Beda banget ya ketika EK BRRRTTT semuanya, ketika FPI BRRRTTT semuanya. Bahkan orang yang pernah menyumbang FPI pun bisa kena rekeningnya. Paling tidak sempat diapakan dulu, tegasnya. Refli Harun menilai, PPATK sangat lamban dalam menangani aliran dana di kasus Ferdi Sambo meski menurutnya mudah untuk mencari jaringan mantan ketua Satgasus Merah Putih itu. Padahal kalau kita lihat bagaimana jaringan Ferdi Sambo, mudah sekali melacaknya, ucap Refli Harun. Editor, Siti Nurjanah. Sumber, seputar Tangsel YouTube Refli Harun.